Yang perlu Anda ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, sekitar 2 minggu ya, saya memprediksi saham SCMA dan Senin ini sahamnya naik cukup tinggi. Perlu waktu sekitar 2 minggu untuk naik. Dan itu menurut saya hal yang wajar, terjadi time lag dalam antara informasi dan pergerakannya, antara analisa dan momentumnya, karena pergerakan itu memang ditentukan oleh momentum. Mungkin prediksi kita sudah benar naiknya, cuman tinggal cepatnya kapan. Dan silahkan cek video saya sebelumnya, memang hampir semuanya cocok. Halo guys, selamat pagi. Kali ini saya akan menganalisa saham Indika Energi. Saham ini menarik karena yang pertama ada defleksi harga ya. Jadi perang Ukraina Rusia ini memang nggak melebar kemana-mana ya. Perangnya masih tetap di Ukraina, tapi lama sekali nggak selesai dan ada sanksi ekonomi. Jadi secara teoritis masih belum terprediksi ya sampai berakhir kapan perang ini dan apa konsekuensi dari sanksi ekonomi terhadap Rusia tersebut. Karena kalau Ukraina sudah jatuh ke Rusia, mungkin sanksinya tidak akan berdampak besar lagi dan dianggap sebagai new normal. Tapi kita juga tidak tahu endingnya seperti apa, karena kita lihat banyak negara sebenarnya enggan untuk ikut berperang. Mereka hanya ya yang paling aktif adalah Amerika, ngomong A, B, C, D, tapi sebenarnya nggak siap perang juga. Dan Eropa Barat pasti tidak siap perang karena ekonominya akan hancur. Seperti saya pernah bilang bahwa krisis Yunani di masa lalu itu akan menjadi monster yang kuat. Kenapa Eropa Barat itu takut untuk terlibat dalam perang? Dan yang penting lagi bahwa kita nanti akan lihat timeline-nya, karena 1 Maret kemarin Indika Energi ini baru saja melakukan divestasi lagi sahamnya Petro sampai 70% ya, hampir 70% dan 69,8%, dan itu nilainya juga besar. Oke, langsung saja sebelum masuk ke situ kita ke analisa laporan keuangan. Berdasarkan laporan revenue dan net income-nya, sebenarnya secara revenue naik cukup bagus ya selama Desember 2020 sampai dengan 30 September 2021, mulai dari 539 sampai 869, naik sekitar 50% lebih. Ini tentu saja seiring dengan kenaikan energi, kebutuhan energi dan kenaikan harga energi. Tapi kalau kita lihat net income-nya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini sebenarnya bisa dilihat dampaknya dari arus kasnya. Kita lihat arus kas financing-nya itu mulai 3 triwulan terakhir itu selalu negatif. Jadi dia terlihat ada restrukturisasi utangnya. Kemudian arus kas investasinya juga kelihatan aktif, jadi pengeluaran terus. Kemudian kalau kita lihat di total asetnya, sebenarnya nggak terlalu banyak berubah, hanya saja liabilitasnya yang naik.
ini terlihat bahwa terjadi eh, restrukturisasi permodalan mereka. Kemudian kita lihat grafik harganya, harga sahamnya. Dibandingkan yang kuning ini adalah indeks sektor energi dan yang biru ini adalah harga saham indika energi. Kemudian kalau kita lihat memang trennya lebih tinggi daripada sektor. Artinya memang perusahaan ini sedang melit kenaikannya. Nah, kita lanjut ke timeline. Pada 8 April 2021, perusahaan ini mendirikan anak usaha energi Elektra Mobilitas Indonesia. Dan kita tahu bahwa perusahaan ini kemudian berkolaborasi dengan Foxconn dan juga IBC. IBC itu Indonesian Battery Corporation yang diresmikan Pak Jokowi pembangunannya, groundbreakingnya beberapa waktu yang lalu. Ini adalah ambisi pemerintah Indonesia untuk menjadi pionir dalam kendaraan listrik dan membangun infrastruktur kendaraan listrik yang terintegrasi. Kemudian pada 12 Agustus 2021 melepas saham MPSS dan makin fokus terjun ke industri energi terbarukan, khususnya kendaraan listrik. Ini menurut saya hal yang positif dan menarik sekali karena memang benar kalau kita lihat sekarang ini populasi kendaraan listrik belum banyak. Tapi kedepannya kalau kita lihat harga minyak sekarang masih di atas 100, 105 dan itu menunjukkan bahwa kebutuhan energi pasca COVID itu melonjak tajam dan akan makin tajam lagi. Kemarin memang terjadi defleksi karena wabah COVID-19 itu. Tapi begitu wabahnya sedikit menjadi new normal, kita lihat bahwa sebelum perang Rusia pun harga minyak sudah gampang sekali naik di angka 75 US dollar per barel sebelum invasi Rusia ini. Jika di harga normal saja sudah, di kondisi normal saja sudah gampang sekali naik di 75, maka pantas sekali bahwa saham ini akan harga energi akan terus menaik di masa depan. Yang paling update adalah 1 Maret kemarin melepaskan saham Petro sebanyak 69,8% atau senilai dengan 140,58 US dollar atau setara dengan 2,1 triliun. Ini sangat tinggi sekali kalau kita lihat kapitalisasi pasar dari Indika sendiri itu hanya 11,2. Jadi akan ada peningkatan dengan price book value-nya 16,47. Jadi akan ada peningkatan ekuitas yang cukup tinggi terdeteksi di kuartal berikutnya. Memang secara laporan keuangan terlambat ya, tapi dampaknya akan terlihat. Justru ini menjadi semacam early information gitu, karena belum tercatat di laporan keuangan tapi transaksinya sudah terjadi. Tentu menjadi pertanyaannya, ini kejadian 1 Maret kenapa saya baru ngomong di ini sekitar tanggal 22 Maret, 20 hari, karena memang
tren itu biasanya agak terlambat sedikit karena mau masalah-masalah momentum. Jadi saham itu memang tidak bisa diprediksi dalam tempo harian gitu. Walaupun kejadian hari ini, mungkin efeknya baru terlihat 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, atau maksimal 3 bulan kemudian. Untuk momen-momen yang besar seperti divestasi seperti ini. Dan itu sebetulnya wajar. Itu juga yang membedakan analisa fundamental dengan cara-cara yang dipakai oleh afiliator ya, afiliator forex itu biasanya kan dia pamer 3 menit, 2 menit tiba-tiba naik fantastik 5 kali lipat dan sebagainya. Dan itu sebetulnya patut dipertanyakan. Kenapa mereka memakai waktu yang sempit gitu ya, cuma 5 menit, 4 menit, 6 menit gitu. Karena waktu kurang dari 10 menit itu hampir tidak dideteksi oleh chart historinya sebulan lagi. Jadi nggak bisa di tracking apakah itu fake grafik beneran atau grafik tipu-tipu. Dan pasti lebih banyak tipu-tipunya. Karena begini, kalau Anda trading saham atau forex tanpa pengetahuan fundamental underlying-nya itu tidak mungkin untung. Anda hanya akan bingung dengan garis support dan garis resistance dan akan selalu diulang-ulang seperti itu. Akhirnya Anda dibingungkan, kemudian muncullah istilah digoreng bandar dan sebagainya. Kita tidak menutup mata, memang hal-hal yang kecil tersebut bisa terjadi. Tapi secara umumnya seperti ini. Perusahaan yang memang bagus, yang akhirnya membesar di masa depan, kalau kita tarik garis lebarnya, trennya juga akan pasti naik. Begitu juga kalau current account, misalkan Indonesia defisitnya besar gitu ya, pasti rupiahnya akan turun. Jadi nggak semudah orang yang bilang itu digoreng-goreng, bisa digoreng-goreng dan sebagainya. Dan tanpa pengetahuan itu kemudian bisa untung secara konsisten itu impossible ya. Akhirnya kan ya terjadi flexing seperti itu, penipuan gitu kan ya. Orang lain menganggapnya itu benar padahal itu hanya by design gitu. Jadi ini sekaligus mengingatkan para pemirsa video saya bahwa analisa fundamental itu jauh lebih bagus karena lebih secure ya, lebih beralasan gitu. Kita menganalisanya berdasarkan underlying. Oke, kembali lagi ke saham Indika. Jadi apa rekomendasi saya? Menurut saya buy di sini cukup beralasan mengingat industri yang ada. Dan kalau kita lihat di grafiknya ini ya, ada alasannya kuat bisa mulai buy. Dan kalaupun terjadi defleksi ke bawah, kita masih bisa masuk lagi di Bollinger bawah. Itu anjuran dari saya, analisa dari saya. Jika Anda setuju, silahkan ikutin. Jika tidak juga silahkan komen di bawah. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mendukungnya. Terima kasih.